Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelina Hasibuan dengan NIM 22060094. Di sini saya mengerjakan tugas video dari mata kuliah Ekonomi Kelembagaan dengan dosen pengampu Pak Alpon. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu tentang paradigma ekonomi kelembagaan. Paradigma ekonomi kelembagaan adalah pendekatan dalam ilmu ekonomi yang menekankan peran lembaga dalam memengaruhi kinerja ekonomi. Lembaga di sini merujuk pada aturan formal dan informal, serta struktur yang mengatur interaksi antar individu, kelompok, atau organisasi dalam masyarakat. Paradigma ini memandang bahwa proses ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pasar atau perilaku individu, tetapi juga oleh lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat. Dalam paradigma ini, lembaga berfungsi sebagai kerangka yang mengarahkan, mengatur, dan membatasi perilaku ekonomi. Lembaga tersebut bisa berupa hukum, kebijakan pemerintah, norma sosial, budaya, tradisi, dan struktur organisasi yang ada dalam suatu ekonomi. Berikut ini beberapa poin penting dalam paradigma ekonomi kelembagaan. Yang pertama, peran lembaga. Lembaga memainkan peran penting dalam menciptakan kestabilan dan efisiensi dalam sistem ekonomi. Tanpa lembaga yang kuat dan terpercaya, pasar bisa mengalami kegagalan, ketidakpastian, dan ketidakadilan. Yang kedua, transaksi biaya. Paradigma ekonomi kelembagaan menekankan pentingnya biaya transaksi yang merupakan biaya yang timbul akibat ketidakpastian, pengawasan, dan negosiasi dalam hubungan ekonomi. Lembaga yang efektif dapat mengurangi biaya transaksi ini. Yang selanjutnya itu ada pembangunan ekonomi. Lembaga yang kuat dan baik dapat mendorong pembangunan ekonomi dengan menciptakan iklim investasi yang aman, mendukung inovasi, dan memastikan adanya distribusi sumber daya yang adil. Yang keempat, teori kelembagaan. Beberapa pemikir yang berperan dalam mengembangkan paradigma ini adalah Douglas North yang memperkenalkan konsep institutions matter, yang mengungkapkan bahwa perubahan ekonomi sangat dipengaruhi oleh perubahan dalam lembaga. Teori kelembagaan juga mencakup studi tentang bagaimana lembaga terbentuk dan bagaimana mereka berkembang, baik secara formal maupun informal. Yang kelima, sumber ketidakpastian dan risiko. Lembaga berperan dalam mengurangi ketidakpastian dan risiko dalam ekonomi dengan menyediakan aturan main yang jelas dan mekanisme penyelesaian sengketa. Secara keseluruhan, paradigma ekonomi kelembagaan menggambarkan bahwa faktor-faktor yang bersifat kelembagaan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap hasil ekonomi suatu negara, serta terhadap proses perkembangan dan pertumbuhannya. Yang selanjutnya itu ada perilaku teknologis dan ideologis. Analisis ilmu ekonomi dibagi menjadi 4. Yang pertama itu sumber alokasi daya. Yang kedua, tingkat pertumbuhan kesempatan kerja, pendapatan produksi dan harga. Yang keempat, distribusi pendapatan, dan yang kelima, struktur kekuasaan. Menurut Veblen, kelembagaan adalah kumpulan norma dan kondisi ideal atau sebagai subjek dari perubahan dramatis yang direproduksi secara kurang sempurna melalui kebiasaan pada masing-masing generasi individu berikutnya. Dengan demikian, kelembagaan berperan sebagai stimulus dan petunjuk terhadap pelaku. Pada titik inilah perlu dibedakan secara jelas antara perilaku teknologis dan kelembagaan. Aliran Veblen membedakan antara perilaku teknologis dan kelembagaan sebagai titik awal untuk menerangkan kontribusi teoritis pada aliran kelembagaan. Yang selanjutnya itu ada pada titik ini penting untuk membedakan antara perilaku teknologis dan perilaku kelembagaan dalam konteks ekonomi, khususnya dalam perspektif aliran Veblen. Perilaku teknologi versus perilaku kelembagaan. Perilaku teknologis berkaitan dengan cara-cara atau metode yang digunakan oleh individu atau kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa.
Ini mencakup inovasi, penerapan pengetahuan ilmiah, dan penggunaan alat atau mesin dalam proses produksi. Fokusnya pada efisiensi teknis, inovasi, dan penerapan teknologi. Sedangkan perilaku kelembagaan di sisi lain lebih fokus pada struktur sosial atau kelembagaan. Di sisi lain lebih fokus pada struktur sosial, aturan, dan norma-norma yang mengatur interaksi antar individu dan kelompok dalam suatu sistem ekonomi. Ini mencakup hukum kebijakan tradisi serta kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Perilaku kelembagaan berhubungan erat dengan interaksi sosial, distribusi kekuasaan, dan pengaruh lembaga terhadap perekonomian. Kontribusi teoritis dari aliran kelembagaan Veblen. Veblen, seorang ekonom yang sosial yang berpengaruh, menggunakan pembeda antara perilaku teknologis dan perilaku kelembagaan untuk menjelaskan fenomena ekonomi. Dalam kerangka pemikirannya, kontribusi teoritis dari aliran kelembagaan Veblen dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan antara teknologi dan kelembagaan. Veblen menekankan bahwa meskipun kemajuan teknologi dan inovasi bisa mendorong kemakmuran ekonomi, faktor kelembagaan termasuk kebijakan sosial, norma, dan struktur kekuasaan memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk arah dan dampak dari perubahan teknologi. Oleh karena itu, kemajuan teknologi yang terjadi tanpa adanya lembaga yang mendukung bisa menyebabkan ketidakseimbangan atau bahkan kegagalan ekonomi. Yang kedua, konflik antara teknologi dan kelembagaan. Veblen juga berpendapat bahwa ada konflik antara teknologi dan lembaga dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, lembaga-lembaga tradisional yang ada dalam masyarakat, misalnya struktur kelas sosial, hukum yang ketinggalan zaman, atau kebijakan ekonomi yang konservatif, seringkali menghambat penerapan teknologi baru atau menghalangi inovasi yang lebih efisien. Lembaga yang kaku atau tidak adaptif bisa memperlambat perkembangan ekonomi meskipun teknologi sudah ada untuk meningkatkan produktivitas. Evolusi ekonomi dan perubahan lembaga. Veblen mengajukan bahwa perubahan dalam teknologi seringkali memerlukan perubahan dalam struktur kelembagaan. Seiring berkembangnya teknologi, lembaga harus beradaptasi agar dapat mengakomodasi perubahan tersebut. Namun, lembaga seringkali lebih lambat berubah dibandingkan dengan teknologi itu sendiri. Oleh karena itu, hubungan antara teknologi dan lembaga sangat dinamis dan memerlukan perhatian dalam memahami proses perubahan ekonomi secara menyeluruh. Pendekatan sosial dalam ekonomi. Veblen melihat ekonomi bukan hanya sebagai suatu kegiatan yang didorong oleh pasar atau perilaku individu yang rasional, tetapi juga oleh interaksi sosial, norma, dan kekuatan budaya yang membentuk keputusan ekonomi. Dalam aliran kelembagaan Veblenian, ekonomi harus dipahami dalam konteks sosial dan historisnya, bukan hanya sebagai serangkaian transaksi pasar atau kegiatan teknis. Dalam aliran kelembagaan Veblenian, perilaku teknologis dan kelembagaan tidak dapat dipisahkan begitu saja karena keduanya saling mempengaruhi. Teknologi bisa berkembang pesat, tetapi tanpa lembaga yang mendukung atau adaptif, kemajuan tersebut bisa menghambat atau bahkan menimbulkan dampak negatif. Sebaliknya, lembaga yang berkembang dengan baik bisa memfasilitasi kemajuan teknologi yang lebih merata dan lebih berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat. Jadi, pemahaman yang mendalam tentang kedua dimensi ini penting dalam menganalisis dinamika ekonomi dalam masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada realitas dan evolusi. Robert Hale Bonner mengklasifikasikan data ekonomi dalam dua kategori. Yang pertama, data berhubungan dengan the physical nature of production process. Yang kedua, data yang berhubungan dengan the behavioral response to economic stimuli. Yang selanjutnya itu ada realitas dan evolusi, merupakan konsep yang sangat penting dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk dalam ilmu ekonomi, sosiologi, dan filosofi. Kedua konsep ini memiliki hubungan yang erat dalam menggambarkan bagaimana perubahan terjadi dalam suatu sistem.
baik itu dalam konteks sosial, teknologi, atau ekonomi. Dalam konteks paradigma ekonomi kelembagaan, pemahaman tentang realitas dan evolusi ini menjadi sangat relevan. Realitas. Dalam konteks ini, realitas merujuk pada kondisi yang ada dalam masyarakat atau sistem ekonomi pada suatu waktu tertentu. Realitas mencakup elemen-elemen yang terlihat dan terukur dalam masyarakat, seperti terstruktur sosial, institusi, teknologi, serta norma-norma yang ada. Ini adalah gambaran konkret tentang bagaimana ekonomi atau masyarakat berfungsi saat ini, termasuk aturan, kebiasaan, dan sistem yang berlaku. Namun, realitas tidak selalu bersifat statis. Dalam aliran kelembagaan, realitas ekonomi dan sosial seringkali dipengaruhi oleh faktor kelembagaan yang mengatur hubungan antar individu dan kelompok. Realitas ini dipengaruhi oleh struktur yang ada dan seringkali dipertahankan oleh kebiasaan dan aturan yang telah mapan meskipun bisa berubah seiring waktu. Yang kedua, evolusi. Evolusi dalam konteks ini merujuk pada proses perubahan yang terjadi seiring waktu, baik dalam institusi, teknologi, dan struktur sosial. Dalam pandangan Fabrenian dan teori kelembagaan, evolusi merupakan bagian dari dinamika perubahan ekonomi yang lebih luas. Evolusi ini bisa dilihat dalam dua aspek, evolusi teknologis, perubahan dalam teknologi, dari penemuan baru hingga penerapan teknik-teknik yang lebih efisien. Teknologi berkembang seiring waktu dan mempengaruhi cara produksi, distribusi, dan konsumsi dalam masyarakat. Sedangkan evolusi kelembagaan, perubahan dalam struktur kelembagaan yang mengatur perubahan dalam struktur kelembagaan yang mengatur hubungan sosial dan ekonomi. Lembaga-lembaga ini bisa berkembang atau berevolusi untuk beradaptasi dengan perubahan sosial atau teknologi. Namun, perubahan kelembagaan seringkali lebih lambat dibandingkan dengan perubahan teknologi dan bisa mengalami resistensi karena lembaga cenderung mempertahankan status quo. Hubungan antara realitas dan evolusi dalam perspektif ekonomi kelembagaan. Konsep realitas dan evolusi saling berhubungan erat dalam paradigma ekonomi kelembagaan. Realitas ekonomi dan sosial pada suatu waktu tertentu merupakan hasil dari proses evolusi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan berabad-abad. Proses evolusi ini melibatkan perubahan dalam teknologi dan institusi yang pada gilirannya membentuk realitas ekonomi dan sosial yang ada. Contoh hubungan antara realitas dan evolusi. Yang pertama, perubahan teknologi. Realitas. Pada awal abad ke-20, banyak negara bergantung pada industri berbasis tenaga manusia atau mesin yang sederhana. Evolusi. Dengan munculnya revolusi industri dan kemajuan teknologi seperti listrik dan mesin baru, realitas ekonomi ini berubah. Teknologi baru meningkatkan efisien dan mempengaruhi bagaimana masyarakat berproduksi dan berinteraksi. Yang kedua, perubahan kelembagaan. Realitas pada zaman feudal, struktur sosial dan ekonomi didominasi oleh kekuatan bangsawan dan gereja. Evolusi. Selama berabad-abad, lembaga-lembaga ini berkembang, terutama dengan pengaruh perubahan pemikiran politik dan sosial, seperti munculnya ide-ide demokrasi dan kapitalisme. Evolusi dalam lembaga ini membentuk realitas ekonomi yang lebih modern, yang menekankan pada hak individu dan pasar bebas. Yang ketiga, dinamika antara teknologi dan lembaga. Realitas. Misalnya, penggunaan internet secara massal dalam ekonomi digital modern. Evolusi, lembaga-lembaga yang ada, seperti sistem hukum, kebijakan pemerintah, dan perusahaan, berkembang untuk mengatur dan mengelola dampak dari teknologi baru ini. Perubahan lembaga ini akan menciptakan realitas baru dalam ekonomi digital. Yang selanjutnya itu ada sifat-sifat institualisme, yaitu holistik, sistemis, evolutif yang dikombinasikan dengan apresiasi terhadap konsentralisasi kekuasaan, konflik dan pengenalan penting perilaku manusia non-rasional
telah membedakan aliran ekonomi kelembagaan dengan ekonomi konvensional. Yang selanjutnya, berikut adalah sifat-sifat utama dari ekonomi kelembagaan yang membedakannya dengan ekonomi konvensional. Yang pertama, holistik. Ekonomi kelembagaan bersifat holistik karena ia melihat sistem ekonomi sebagai keseluruhan yang tidak dapat dipahami hanya dengan memisahkan bagian-bagiannya. Dalam aliran kelembagaan, individu dan pasar tidak bisa dipahami secara terpisah dari institusi, norma sosial, budaya, dan struktur politik yang ada di masyarakat. Ekonomi konvensional, di sisi lain, cenderung lebih fokus pada analisis individu dan mekanisme pasar. Misalnya, teori ekonomi mikro biasanya berfokus pada pengambilan keputusan individu yang rasional dan efisien dalam pasar. Dalam pendekatan holistik ekonomi kelembagaan, interaksi antar berbagai faktor, misalnya antara lembaga politik, budaya, dan struktur ekonomi, sangat penting untuk memahami dinamika ekonomi. Yang kedua, sistemis. Sifat sistemis dalam ekonomi kelembagaan mengacu pada pemahaman bahwa ekonomi adalah bagian dari sistem sosial yang lebih luas, yang saling terkait. Lembaga dan struktur sosial memainkan peran besar dalam membentuk dan mempengaruhi keputusan ekonomi. Tidak ada fenomena ekonomi yang bisa dipisahkan dari konteks sosialnya. Ekonomi konvensional seringkali lebih terfokus pada model-model matematis atau teori pasar bebas yang lebih menganggap individu dan perusahaan sebagai aktor yang terpisah. Dalam ekonomi kelembagaan, pemikiran sistemik mengakui bahwa konteks sosial dan kekuatan kelembagaan yang ada dapat memengaruhi bagaimana pasar beroperasi dan bagaimana individu berinteraksi dalam sistem ekonomi. Yang ketiga, evolutif. Ekonomi kelembagaan bersifat evolutif, yang berarti bahwa lembaga dan sistem ekonomi berkembang dan berubah seiring waktu. Lembaga-lembaga ini tidak statis, tetapi berubah sesuai dengan perubahan sosial, teknologi, dan keputusan kolektif yang terjadi dalam masyarakat. Ekonomi konvensional, khususnya yang berbasis pada teori neoklasik, cenderung memandang ekonomi sebagai sistem yang lebih stabil dan lebih mengandalkan prinsip rasionalitas dan equilibrium. Perubahan dalam ekonomi sering dianggap sebagai respon terhadap tekanan eksternal atau keseimbangan baru yang tercapai. Sementara itu, ekonomi kelembagaan menekankan bahwa perubahan dalam struktur kelembagaan dan nilai sosial menjadi pendorong utama evolusi dalam sistem ekonomi. Seiring berjalannya waktu, lembaga yang efektif dan adaptif bisa berkembang, sementara yang ketinggalan zaman bisa menghambat kemajuan. Yang keempat, apresiasi terhadap sentralisasi kekuasaan. Ekonomi kelembagaan juga mengakui pentingnya sentralisasi kekuasaan dalam pembentukan dan pengaruh lembaga-lembaga ekonomi. Dalam banyak kasus, kekuasaan dalam masyarakat, baik melalui negara, perusahaan besar, atau kelompok dominan lainnya, dapat mengarahkan kebijakan ekonomi dan memperkuat atau memperburuk ketidaksetaraan. Dalam ekonomi kelembagaan, kekuasaan tidak hanya dilihat sebagai bagian dari faktor pasar, tetapi sebagai bagian integral dan bagaimana lembaga beroperasi dan bagaimana kebijakan ekonomi dirumuskan. Ekonomi konvensional cenderung menganggap pasar sebagai entitas yang lebih otonom dari kontrol kekuasaan, dengan pemikiran bahwa pasar bisa mengoreksi dirinya sendiri melalui mekanisme penawaran dan permintaan. Yang kelima, konflik. Ekonomi kelembagaan melihat konflik sebagai bagian tak terpisahkan dari proses ekonomi. Konflik sosial, misalnya antara kelas pekerja dan kapitalis, atau antara negara dan korporasi besar, merupakan elemen penting dalam memahami dinamika ekonomi. Lembaga ekonomi seringkali mencerminkan dan memperkuat kekuatan-kekuatan politik yang ada dalam masyarakat, yang dapat menyebabkan ketegangan dan ketidaksetaraan. Ekonomi konvensional lebih fokus pada mekanisme pasar yang meminimalkan konflik. Konflik lebih sering dianggap sebagai distorsi atau gangguan terhadap efisien pasar. Dalam paradigma kelembagaan, konflik bukan hanya distorsi, tetapi bagian dari dinamika yang membentuk keputusan ekonomi dan perkembangan sistem sosial ekonomi. Yang keenam, pengenalan pentingnya perilaku manusia non-rasional.
Salah satu karakteristik utama ekonomi kelembagaan adalah pengakuan terhadap perilaku manusia yang tidak sepenuhnya rasional. Ekonomi kelembagaan mengakui bahwa keputusan ekonomi sering dipengaruhi oleh emosi, preferensi sosial, norma budaya, serta perilaku kolektif yang tidak selalu rasional atau didorong oleh kalkulasi ekonomi yang efisien. Ekonomi konvensional, terutama dalam tradisi neoklasik, cenderung menganggap bahwa individu bertindak dengan rasionalitas yang sempurna, memilih opsi yang memberikan keuntungan maksimal dengan informasi yang lengkap. Sebaliknya, dalam ekonomi kelembagaan, perilaku manusia lebih sering dipandang sebagai hasil dari interaksi sosial, pengaruh budaya, serta peraturan yang ada yang membuat individu bertindak dalam cara yang lebih kompleks dan kurang rasional. Yang selanjutnya itu ada pertama, terdapat derajat pemberian penekanan pada faktor-faktor kelembagaan dan budaya yang tidak ditemukan dalam teori ekonomi. Kedua, analisis kelembagaan bersifat interdisipliner khususnya dalam mengenali tinjauan politik, sosiologi, psikologi, dan ilmu-ilmu yang lain. Ketiga, tidak ada sumber-sumber untuk penyusunan model agen pelaku rasional yang memaksimalkan kemanfaatan. Keempat, teknik matematis dan statis dianggap sebagai pelayan teori ekonomi ketimbang esensi dari teori ekonomi sendiri. Kelima, analisis tersebut tidak dimulai dengan membangun model-model matematis, namun diawali dari gaya fakta dan dugaan teoritis mengenai mekanisme sebab akibat. Keenam, pemanfaatan harus dibuat dari bahan empiris, historis, dan komparatif mengenai kelembagaan sosioekonomi. Pernyataan-pernyataan tersebut merupakan basis metodologis yang menjadi kerangka analisis pendekatan ekonomi kelembagaan. Yang selanjutnya, metode kualitatif, partikularitas, dan subjektivitas. Non-prediktif, nilai guna, dan liabilitas data. Penelitian kuantitatif biasanya berujung pada peramalan tentang kemungkinan peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi akibat adanya pemantik yang diberikan. Sebaliknya, penelitian kualitatif tidak tertarik untuk menyodorkan daya ramal tersebut, tetapi juga berkonsentrasi untuk penyajian karakter sebuah masalah atau fenomena. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya pertama, perubahan teknologi. Realitas. Pada awal abad ke-20, banyak negara bergantung pada industri berbasis tenaga manusia atau mesin yang sederhana. Evolusi. Dengan munculnya revolusi industri dan kemajuan teknologi seperti listrik dan mesin baru, realitas ekonomi ini berubah. Teknologi baru meningkatkan efisien dan mempengaruhi bagaimana masyarakat berproduksi dan berinteraksi. Yang kedua, perubahan kelembagaan. Realitas pada zaman feudal, struktur sosial dan ekonomi didominasi oleh kekuatan bangsawan dan gereja. Evolusi, selama berabad-abad, lembaga-lembaga ini berkembang, terutama dengan pengaruh perubahan pemikiran politik dan sosial, seperti munculnya ide-ide demokrasi dan kapitalisme. Evolusi dalam lembaga ini membentuk realitas ekonomi yang lebih modern, yang menekankan pada hak individu dan pasar bebas. Yang ketiga, dinamika antara teknologi dan lembaga. Realitas. Misalnya, penggunaan internet secara massal dalam ekonomi digital modern. Evolusi, lembaga-lembaga yang ada seperti sistem hukum, kebijakan pemerintah, dan perusahaan berkembang untuk mengatur dan mengelola dampak dari teknologi baru ini. Perubahan lembaga ini akan menciptakan realitas baru dalam ekonomi digital. Yang selanjutnya itu ada sifat-sifat institualisme, yaitu holistik, sistemis, evolutif yang dikombinasikan dengan apresiasi terhadap konsentralisasi kekuasaan, konflik dan pengenalan penting perilaku manusia non-rasional telah membedakan aliran ekonomi kelembagaan dengan ekonomi konvensional. Yang selanjutnya,
Berikut adalah sifat-sifat utama dari ekonomi kelembagaan yang membedakannya dengan ekonomi konvensional. Yang pertama, holistik. Ekonomi kelembagaan bersifat holistik karena ia melihat sistem ekonomi sebagai keseluruhan yang tidak dapat dipahami hanya dengan memisahkan bagian-bagiannya. Dalam aliran kelembagaan, individu dan pasar tidak bisa dipahami secara terpisah dari institusi, norma sosial, budaya, dan struktur politik yang ada di masyarakat. Ekonomi konvensional, di sisi lain, cenderung lebih fokus pada analisis individu dan mekanisme pasar. Misalnya, teori ekonomi mikro biasanya berfokus pada pengambilan keputusan individu yang rasional dan efisien dalam pasar. Dalam pendekatan holistik ekonomi kelembagaan, interaksi antar berbagai faktor, misalnya antara lembaga politik, budaya, dan struktur ekonomi, sangat penting untuk memahami dinamika ekonomi. Yang kedua, sistemis. Sifat sistemis dalam ekonomi kelembagaan mengacu pada pemahaman bahwa ekonomi adalah bagian dari sistem sosial yang lebih luas, yang saling terkait. Lembaga dan struktur sosial memainkan peran besar dalam membentuk dan mempengaruhi keputusan ekonomi. Tidak ada fenomena ekonomi yang bisa dipisahkan dari konteks sosialnya. Ekonomi konvensional seringkali lebih terfokus pada model-model matematis atau teori pasar bebas yang lebih menganggap individu dan perusahaan sebagai aktor yang terpisah. Dalam ekonomi kelembagaan, pemikiran sistemik mengakui bahwa konteks sosial dan kekuatan kelembagaan yang ada dapat memengaruhi bagaimana pasar beroperasi dan bagaimana individu berinteraksi dalam sistem ekonomi. Yang ketiga, evolutif. Ekonomi kelembagaan bersifat evolutif, yang berarti bahwa lembaga dan sistem ekonomi berkembang dan berubah seiring waktu. Lembaga-lembaga ini tidak statis, tetapi berubah sesuai dengan perubahan sosial, teknologi, dan keputusan kolektif yang terjadi dalam masyarakat. Ekonomi konvensional, khususnya yang berbasis pada teori neoklasik, cenderung memandang ekonomi sebagai sistem yang lebih stabil dan lebih mengandalkan prinsip rasionalitas dan equilibrium. Perubahan dalam ekonomi sering dianggap sebagai respon terhadap tekanan eksternal atau keseimbangan baru yang tercapai. Sementara itu, ekonomi kelembagaan menekankan bahwa perubahan dalam struktur kelembagaan dan nilai sosial menjadi pendorong utama evolusi dalam sistem ekonomi. Seiring berjalannya waktu, lembaga yang efektif dan adaptif bisa berkembang, sementara yang ketinggalan zaman bisa menghambat kemajuan. Yang keempat, apresiasi terhadap sentralisasi kekuasaan. Ekonomi kelembagaan juga mengakui pentingnya sentralisasi kekuasaan dalam pembentukan dan pengaruh lembaga-lembaga ekonomi. Dalam banyak kasus, kekuasaan dalam masyarakat, baik melalui negara, perusahaan besar, atau kelompok dominan lainnya, dapat mengarahkan kebijakan ekonomi dan memperkuat atau memperburuk ketidaksetaraan. Dalam ekonomi kelembagaan, kekuasaan tidak hanya dilihat sebagai bagian dari faktor pasar, tetapi sebagai bagian integral dan bagaimana lembaga beroperasi dan bagaimana kebijakan ekonomi dirumuskan. Ekonomi konvensional cenderung menganggap pasar sebagai entitas yang lebih otonom dari kontrol kekuasaan dengan pemikiran bahwa pasar bisa mengoreksi dirinya sendiri melalui mekanisme penawaran dan permintaan. Yang kelima, konflik. Ekonomi kelembagaan melihat konflik sebagai bagian tak terpisahkan dari proses ekonomi. Konflik sosial, misalnya antara kelas pekerja dan kapitalis, atau antara negara dan korporasi besar, merupakan elemen penting dalam memahami dinamika ekonomi. Lembaga ekonomi seringkali mencerminkan dan memperkuat kekuatan-kekuatan politik yang ada dalam masyarakat, yang dapat menyebabkan ketegangan dan ketidaksetaraan. Ekonomi konvensional lebih fokus pada mekanisme pasar yang meminimalkan konflik. Konflik lebih sering dianggap sebagai distori atau gangguan terhadap efisien pasar. Dalam paradigma kelembagaan, konflik bukan hanya distorsi, tetapi bagian dari dinamika yang membentuk keputusan ekonomi dan perkembangan sistem sosial ekonomi. Yang keenam, pengenalan pentingnya perilaku manusia non-rasional. Salah satu karakteristik utama ekonomi kelembagaan adalah pengakuan terhadap perilaku manusia yang tidak sepenuhnya rasional. Ekonomi kelembagaan mengakui bahwa keputusan ekonomi sering dipengaruhi oleh emosi, preferensi sosial, norma budaya,
serta perilaku kolektif yang tidak selalu rasional atau didorong oleh kalkulasi ekonomi yang efisien. Ekonomi konvensional, terutama dalam tradisi neoklasik, cenderung menganggap bahwa individu bertindak dengan rasionalitas yang sempurna, memilih opsi yang memberikan keuntungan maksimal dengan informasi yang lengkap. Sebaliknya, dalam ekonomi kelembagaan, perilaku manusia lebih sering dipandang sebagai hasil dari interaksi sosial, pengaruh budaya, serta peraturan yang ada yang membuat individu bertindak dalam cara yang lebih kompleks dan kurang rasional. Yang selanjutnya itu ada pertama, terdapat derajat pemberian penekanan pada faktor-faktor kelembagaan dan budaya yang tidak ditemukan dalam teori ekonomi. Kedua, analisis kelembagaan bersifat interdisipliner, khususnya dalam mengenali tinjauan politik, sosiologi, psikologi, dan ilmu-ilmu yang lain. Ketiga, tidak ada sumber-sumber untuk penyusunan model agen pelaku rasional yang memaksimalkan kemanfaatan. Keempat, teknik matematis dan statis dianggap sebagai pelayan teori ekonomi ketimbang esensi dari teori ekonomi sendiri. Kelima, analisis tersebut tidak dimulai dengan membangun model-model matematis, namun diawali dari gaya fakta dan dugaan teoritis mengenai mekanisme sebab akibat. Keenam, pemanfaatan harus dibuat dari bahan empiris, historis, dan komparatif mengenai kelembagaan sosioekonomi. Pernyataan-pernyataan tersebut merupakan basis metodologis yang menjadi kerangka analisis pendekatan ekonomi kelembagaan. Yang selanjutnya, metode kualitatif, partikularitas, dan subjektivitas. Non-prediktif, nilai guna, dan liabilitas data. Penelitian kuantitatif biasanya berujung pada peramalan tentang kemungkinan peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi akibat adanya pemantik yang diberikan. Sebaliknya, penelitian kualitatif tidak tertarik untuk menyodorkan daya ramal tersebut, tetapi juga berkonsentrasi untuk penyajian karakter sebuah masalah atau fenomena. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.